Rasa cukup. Pernahkah kita memperhatikan satu hal yang aneh di dunia ini? Rasa puas, contentment, itu kayak barang langka. Ini misteri yang besar. Kita sering pikir, kalau saja aku punya uang lebih banyak, pasti hidupku tenang. Tapi kenyataannya enggak. Kita lihat di dua kutub yang ekstrim. Di satu sisi ada orang yang hidup di jalanan, tidak punya apa-apa, tidur di emperan toko. Apakah hidup mereka itu tenang dan puas karena tidak pusing mikirin harta? Kayaknya sih enggak. Di sisi lain, kutub lain, lihat orang-orang super kaya. Rumah mereka kayak istana, mobilnya lebih mahal daripada harga rumah kita. Liburannya mewah. Tapi apakah mereka otomatis bahagia? Kalau mereka bahagia, kenapa banyak dari mereka yang ketergantungan obat penenang, atau alkohol, atau bahkan mencari wanita hanya untuk bisa tidur nyenyak? Jadi kalau miskin tidak bisa bikin tenang, dan kaya raya tidak menjamin damai sejahtera, lalu apa itu rasa puas yang sebenarnya, rasa cukup yang sebenarnya? Orang tuh salah kaprah. Kita pikir rasa cukup itu artinya pasrah nerima nasib. Ya sudahlah, memang kayak gini rezekinya, memang cuma segini. Bukan. Itu bukan definisi Alkitab. Bukan seperti itu. Rasa cukup itu adalah sikap hati. Sebuah kondisi hati di mana kita tahu persis apa rencana Tuhan buat hidup kita. Kita punya keyakinan yang kuat untuk menjalaninya, dan kita percaya 100% bahwa damai sejahtera Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah apapun dan jawaban apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Masalahnya kita tuh seringkali lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu melayani Tuhan. Kita terlalu sibuk cari nafkah sampai lupa hidup tuh buat apa. Akhirnya masalah-masalah sepele masuk ke pikiran kita. Kita jadi galau cuma gara-gara ingin ganti mobil baru atau ingin naik jabatan. Fokus kita bergeser dari Tuhan jadi barang. Dunia punya mantra yang sangat racun. More, bigger, best. Lebih banyak, lebih besar, lebih baik. Tanpa sadar orang Kristen juga terjebak. Kita mengadopsi tujuan duniawi ini dan menyebutnya apa? Berkat. Padahal Alkitab menyebutnya itu keserakahan dan kesombongan. Awalnya mungkin kita semangat ikut Tuhan, tapi lama-lama kita kembali ke rutinitas lama mengejar harta. Bedanya sekarang kita pakai alasan rohani. Oh, ini kan supaya bisa memberkati orang lain. Padahal hati kita penuh kecemasan, bukan damai sejahtera. Ingat, iblis itu licik. Kalau dia tidak bisa mencegah kita masuk surga, dia akan memakai kekayaan dunia untuk membelokkan kita dari jalur Tuhan. Dia ingin kita sibuk mengejar harta supaya kita tidak efektif melayani Tuhan. Salah satu penghalang terbesar untuk hidup tenang itu gengsi. Di masyarakat kita, turun kelas itu aib. Kalau kita sudah terbiasa hidup dengan standar tertentu, rasanya malu sekali kalau harus turunkan. Banyak keluarga individu rela gali lubang, tutup lubang, berhutang di sana dan di sini hanya demi mempertahankan gaya hidup agar terlihat sukses di mata orang lain. Padahal mungkin Tuhan sedang memimpin mereka, melatih mereka untuk hidup lebih sederhana. Tapi mereka lebih takut opini tetangga atau teman. Ini tanda hidup kita tidak bebas. Kita terikat, diperbudak oleh status sosial. Yesus sudah memperingatkannya dengan keras. Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kita tidak bisa melayani dua tuan. Kita tidak bisa cinta Tuhan dan gila harta di saat yang bersamaan. Kita pasti akan benci yang satu dan mencintai yang lain. Nah, yang menariknya, di negara maju, kebanyakan dari kita sebenarnya masuk kategori kaya menurut standar Alkitab. Kecemasan kita itu bukan karena kita tidak punya makanan, tetapi kecemasan kita muncul karena takut kehilangan apa yang sudah kita punya. Kita takut pensiun nanti uangnya nggak ada, takut sakit nanti habis biaya, takut krisis ekonomi. Dan kadang-kadang kita gunakan anak kita untuk cadangan devisa pribadi nanti di hari tua. Kita takut, takut, dan takut. Ketakutan inilah yang membuat kita kompromi dan tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi apa langkah praktisnya untuk kita?
Kalau kita ingin keluar dari lingkaran setan kecemasan ini dan menemukan rasa cukup yang sejati, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tetapkan standar hidup yang masuk akal. Jangan biarkan pendapatan kita mendikte gaya hidup. Jangan biarkan teman, tetangga, kerabat mendikte gaya hidup. Hanya karena gaji naik, bukan berarti pengeluaran harus ikut naik. Buatlah batas yang cukup. Ingat, punya harta berlebih bukan berarti itu semua untuk kita habiskan sendiri. Itu titipan. Tetapkan standar hidup berdasarkan keyakinan iman dan kepekaan kita akan suara Tuhan. Tanya Tuhan, jadi bukan didasarkan pada berapa uang di rekening kita. Standar hidup kita berdasarkan iman kita pada Tuhan dan kepekaan kita. Ingatlah Lukas 12 ayat 21. Orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tidak kaya di hadapan Allah. Langkah kedua, jadikan memberi itu sebagai kebiasaan. Cara terbaik untuk tidak terikat pada uang adalah dengan melepaskannya. Jangan cuma ngasih persepuluhan, tapi terlibatlah secara langsung dengan kebutuhan orang lain. Jika kita sudah terbiasa memberikan persepuluhan, kita berikan lebih lagi. Tuhan ingin kita melihat langsung orang yang butuh bantuan. Kalau tidak bisa turun tangan langsung, cari organisasi terpercaya yang bisa menyalurkannya. Ketika kita memberi makan orang lapar, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Memberi uang, ya, atau barang yang harus kita beli dengan uang atau sesuatu, memberi adalah obat penawar rasa tamak. Langkah ketiga, bereskan prioritas. Banyak orang merasa kurang bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka melihat orang lain lebih sukses. Iri hati itu penyakit dosa. Jadi tetapkan prioritas. Tuhan dulu, baru keluarga, baru pekerjaan. Ingat ya, Tuhan dulu, keluarga, baru pekerjaan. Jangan korbankan waktu buat keluarga demi mengejar skema cepat kaya. Itu waktu yang dicuri dari Tuhan. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Ibrani 13 ayat 5. Langkah keempat, kembangkan sikap bersyukur. Rasa tidak puas itu asalnya dari iblis yang suka membanding-bandingkan. Dia ingin kita terus merasa kurang, kurang, dan kurang. Jadi apa lawannya? Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Berhenti melihat ke atas orang yang lebih sukses, lebih kaya, lebih berhasil. Tapi jawabannya bukan melihat ke bawah nih, lihat orang yang lebih miskin dari kita, bukan. Tapi lawannya adalah bersyukur buat apa yang sudah ada di tangan, yang sudah Tuhan berikan. Rasa syukur itu keputusan pikiran, bukan jumlah aset. Selama kita masih iri dan mementingkan diri sendiri, kita sedang hidup dalam hikmat duniawi, bukan hikmat Allah. Yakobus 3, 14-15. Langkah kelima, tolak roh ketakutan. Bagaimana jika what if? Iblis tuh paling suka tebak-tebakan horor. Gimana nanti kalau lu sakit? Ayo lu. Gimana nanti kalau lu di PHK? Gimana nanti lu krisis? Gimana nanti lu kawin? Gimana lu kalau punya anak? Merencanakan masa depan itu baik dan bijak. Tapi kalau rencana itu didasarkan ini nih, rasa takut sampai kita pelit memberi kepada Tuhan. Tuhan sudah suruh, kamu kasih, kamu kasih, kamu kasih. Tapi kita pelit dan kita tahan, itu dosa. Kita harus berani menolak rasa takut itu. Bahkan kalau perlu hiduplah tanpa dana cadangan itu, sejangka waktu lamanya, untuk membuktikan bahwa Tuhan masih sanggup pelihara kita tanpa uang itu. Bukan berarti dana darurat itu tidak penting, bukan. Tapi kadang-kadang dana darurat ini menjadi satu tempat, menjadi alat di mana kita jadi super khawatir kalau kita nggak punya. Nah, di situ udah jadi dosa tuh. Kecemasan dan kekhawatiran itu. Jadi lawan rasa takut itu dengan iman, dan latih. Yang keenam, cari kehendak Tuhan. Anggaplah segala sesuatu rugi dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus Yesus. Fokus sama apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari itu, bukan apa yang ingin kita lakukan atau beli besok. Dan yang terakhir, yang ketujuh, percayalah pada janji Tuhan. Pegang janji Tuhan kuat-kuat. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Filipi 4 ayat 13, kita bisa menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Biarlah ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.